Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa sa'adatin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwaba syarri wat ta'sir, amma ba'd. Hadratal mukarramin, segenap para habaib, para asatid, para guru, wabil khusus Ustadz Thaha bin Abdullah yang mudah-mudahan selalu diberi panjang umur dan sehat walafiat dan bisa melanjutkan tongkat estafet daripada abahnya, dan juga Mudirul Ma'had Ma'alimut Tauhid Ustadz Husain Qamari yang mudah-mudahan mampu mengemban amanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang mulia, dalam satu majelis yang agung, majelis mengingat zikra daripada wafatnya guru kita semua, yaitu Syekh Abdullah bin Awad Abdun, yang mudah-mudahan selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan dengan penghulu surga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, haflatut takharruj daripada Pondok Pesantren Ma'alimut Tauhid, yang mudah-mudahan para santri-santri menjadi penerus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita mendengar biografi yang sangat indah daripada seorang guru yang ikhlas berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada semua kemuliaan dan keagungan yang didapat oleh Syekhuna Syekh Abdullah Abdun tak lain karena beliau di samping mengagungkan daripada ilmu, beliau juga tidak lepas hubungan dengan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Palu Al-Khairat, Al-Kutub Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sampai kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, sampai kepada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tatkala Sayyidina Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi seorang khalifah, dikumpulkan semua gubernur-gubernur yang ada pada saat itu. Datang utusan dari Basra, datang utusan dari Mesir, datang utusan dari Yaman, datang utusan dari Mekah, tidak ketinggalan utusan daripada kota Madinah. Akan tetapi rombongan daripada utusan Madinah, ada seorang anak kecil yang umurnya tidak sampai 10 tahun ikut di dalam rombongan tersebut. Semua yang datang adalah kelas gubernur beserta stafnya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz takjub,
siapa anak kecil yang ikut dalam rombongan Madinah? Ditanya, siapa ini anak? Dijawab oleh ketua rombongan Madinah, Fulan binti Sayyidah Fatimah Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau gembira dalam pelantikan menjadi seorang Amirul Mukminin dihadiri oleh salah satu anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kursi yang semua disiapkan untuk gubernur, semua disiapkan, gubernur duduk kursinya masing-masing yang disiapkan. Akan tetapi kursi di sebelah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sejatinya untuk seorang perdana menteri atau yang lainnya ternyata diperuntukkan untuk anak kecil yang umurnya tidak sampai 10 tahun. Musyawarah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengan yang lainnya. Sampai selesai semua diberi hadiah semuanya. Yang dari Madinah diberi hadiah, enggak lupa anak kecil ini diberi hadiah 5 kali lipat bahkan lebih banyak daripada yang lainnya. Yang dari utusan Yaman, dari Basrah, dari Mesir semua tidak ketinggalan mendapatkan hadiah. Tapi anak kecil ini mendapatkan 5 kali lipat sampai 10 kali lipat hadiah daripada gubernur-gubernur yang lainnya. Setelah selesai semuanya pulang, tangan kanan daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bertanya, wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, siapa anak kecil ini yang kau muliakan? Bahkan pandanganmu lebih banyak tersorot kepada anak kecil ini daripada kepada gubernur-gubernur yang lainnya. Siapa anak kecil yang kau muliakan, kau agungkan ini, wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Umar mengatakan, dia adalah cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin membahagiakan daripada nenek anak ini, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Karena kalau membahagiakan Sayyidah Fatimah, maka secara langsung membahagiakan daripada ayahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbarani thiqatun anit thiqati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Fatimatu bid'atun minni yabsutuni ma yabsutuha yakbiduni ma yakbiduha. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, aku riwayatkan daripada orang-orang yang jujur, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidah Fatimah itu buah atau darah daging daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah hati daripada Nabi Muhammad, darah daging bagian dari Nabi Muhammad. Siapa yang membuat sumpek, siapa yang membuat atau benci kepada Sayyidah Fatimah, berarti dia membuat benci kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat benci Siti Fatimah berarti dia membuat benci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, siapa yang menggembirakan Sayyidah Fatimah, membuat hatinya bunga, secara tidak langsung membuat gembira dan bunga hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku ini memuliakan anak ini, ingin mendapatkan kecintaan daripada kakeknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pulang, anak kecil tadi dicubit oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampai membekas. Kesakitan itu anak kecil. Sayyidina Umar kemudian berbisik di telinga anak tersebut, wahai anak, ingat daripada bekas cubitan Umar bin Abdul Aziz. Ingat ini cubitan. Ketika di padang mahsyar, cari yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Tuntun dia menuju telaga Kausar daripada kakekmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perangih daripada Syekhuna Syekh Abdullah bin Awad Abdun, cintanya kepada guru-gurunya, kepada dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau diangkat, dimuliakan oleh Allah, bahkan muridnya dipenjuru daripada Indonesia karena cintanya beliau dengan yang namanya ilmu. Orang kalau cinta dengan ilmu, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia anaknya petani, walaupun dia anaknya pelaut, walaupun dia anaknya satpam. Siapapun yang memuliakan daripada ilmu, dia pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini langit yang kita lihat tiap hari, matahari, bumi yang kita pijak, semua yang kita lihat oleh mata kita, semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ilmu. Bahkan diturunkannya kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, diutusnya para nabi, para rasul, itu semua karena ilmu. Kalau bukan karena ilmu, kata Imam Ghazali, tidak akan diutus mereka dan tidak akan diciptakan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Minhajul Abidin, Al-Imam Ghazali di Hadramut itu, kalau kita membaca fikih kitab Safinatun Najah, itu dianjurkan membaca tasawufnya itu Bidayatul Hidayah. Kalau kita membaca Yaqutun Nafis atau Zubat, dianjurkan membaca tasawufnya itu Minhajul Abidin. Kalau sudah membaca Minhajul Talibin lil Imam An-Nawawi, itu dianjurkan membaca Ihya Ulumuddin. Tasawuf dan fikih ini harus beriringan bersama. Bahaya kalau seseorang ini fikih terlalu dalam tapi tidak diimbangi dengan tasawuf. Tasawuf terlalu dalam tapi tidak diimbangi dengan fikih, juga sama bahayanya. Dikatakan oleh Imam Malik, man tafaqqaha walam yatasawwaf, man tafaqqah walam yatasawwaf faqad tafassak. Siapa orang yang mendalami daripada ilmu fikih tapi dia tidak mendalami daripada ilmu tasawuf, faqad tafassak, benar-benar fasik. Kenapa? Dia akan bermain dengan pendapat-pendapat daripada ulama. Karena dalam fikih itu banyak daripada khilaf, perbedaan pendapat daripada ulama. Ketika dia tidak punya bekal daripada ilmu tasawuf, hanya fikih murni, yang terjadi dia bisa fasik, akan bermain-main dengan hukum agama. Sebaliknya, man tasawwaf walam yatafaqqah, yang ahli tasawuf, bacaannya kitab-kitab yang dalam, Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari, atau bacaannya itu karya daripada Al-Imam Haris Al-Muhasabi, kitab-kitab yang isinya tasawuf yang dalam, tapi enggak diiringi dengan fikih, itu bahaya, faqad tazandak, bisa jadi zindik, berubah-ubah agamanya, kata Imam Malik. Cuma yang lebih parah itu zaman sekarang, sudah enggak belajar fikih, enggak belajar tasawuf, di mana-mana bicara seakan-akan orang alim. Lam yatafaqqa wa lam yatasawwaf, kata orang Madura, Pak, ya carpak ini orang. Enggak belajar fikih, enggak belajar tasawuf, ngomong di mana-mana, carpak kata orang Madura ini. Ini orang bohong ini. Di dalam Minhajul Abidin, Al-Imam Ghazali menjelaskan satu ayat Al-Quran. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah yang menciptakan langit sampai lapis 7. Ini langit lapis 7, sebagaimana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di setiap lapisan langit bertemu dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ini Fathul Bari syarah daripada Sahih Bukhari, ibaratnya kitab yang paling top dalam syarahnya hadis. Kalau baginda Nabi Muhammad mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, tapi dikatakan oleh ulama hadis la hijrata ba'dal fath, tidak perlu hijrah lagi ke kitab lain setelah ada Fathul Bari daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini Ibn Hajar Al-Asqalani istimewa ceritanya. Orang yang hebat ini Ibn Hajar Al-Asqalani. Di samping beliau ini semangat dan giat belajar, diceritakan ketika beliau pergi ke Mekah menjalankan daripada ibadah haji atau umroh, dijelaskan dalam hadis oleh Nabi, ma'u zamzam lima syuribalah, kalau mau minum air zam-zam itu niat dulu. Mau niat apa? Niat kepingin pintar, niat minum. Niat kepingin alim, kepingin hafal ini, hafal Quran, ataupun untuk tujuan duniawi, ingin jadi orang yang sukses, ingin jadi orang yang kaya. Orang-orang kadang-kadang meremehkan kalau minum air zam-zam, padahal sir daripada air zam-zam itu istimewa. Termasuk Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang daripada Fathul Bari, ketika beliau minum daripada zam-zam, beliau niat, ya Allah,
saya minum air Zam-Zam ini, saya ingin mendapatkan kecerdasan dan kehebatan seperti Al-Imam Al-Zahabi, pengarang Siyar A'lamin Nubala. Subhanallah, diijabah daripada niat beliau ketika minum air Zam-Zam. Alim akhirnya hebat. Kembali ba'da isrin sana, setelah 20 tahun kembali lagi ke Mekah, minum air Zam-Zam lagi. Beliau minta, ya Allah, aku ingin lebih alim daripada Az-Zahabi. Allah juga wujudkan keinginannya. Seperti juga Al-Imam Suyuti mengikuti daripada Al-Imam Ibn Hajar Asqalani. Ketika minum air Zam-Zam, doa, ya Allah, aku ingin alim seperti Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Minum air Zam-Zam, niat alim seperti Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai niatnya. Nah, kenapa Nabi Mi'raj itu dari Palestina? Disebutkan dalam Fathul Bari, jarak langit ke Palestina itu hanya thamaniyata asyara mailan, 18 mil. 18 mil. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah yang menciptakan langit sampai lapis 7. Wa minal ardi mithlahun. Allah juga menciptakan bumi sampai lapis 7. Kemudian ya tanazzalul amru bainahun, antara langit dan bumi Allah turunkan al-amr ay al-wahyu, kata Imam Ghazali. Intinya kata Imam Ghazali, diciptakannya langit, diciptakannya bumi, diciptakannya udara, diciptakannya matahari, diciptakannya alam semesta, bahkan diutusnya para rasul dan nabi. Tujuannya apa? Lita'alamu lam lita'lil, agar supaya kalian tahu, agar supaya kalian punya ilmu. Inilah orang kalau punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yuladul mar'u aliman, enggak ada manusia itu lahir alim. Anaknya ulama, anaknya habaib, anaknya kiai, anaknya siapa, enggak ada yang lahir langsung alim. Nabi aja lahir enggak langsung alim, diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Adam ketika diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak kenal Nabi Adam. Yang di atasnya namanya langit, yang diinjak namanya bumi, enggak kenal itu Nabi Adam. Diajarkan oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan semua nama-nama yang ada di dunia. Sampai kata Al-Imam Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, sampai garam yang ada di dapur dikenalkan namanya oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Iqlil mengomentari daripada ayat ini. Yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam adalah ilmu lughah, ilmu bahasa. Tapi sehebat itu, sedahsyat itu, bagaimana jika yang dipelajari oleh Nabi Adam ilmu syariat? Apa ilmu syariat? Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Itu baru ilmu alat, ilmu bahasa. Sudah hebatnya seperti itu, apalagi dengan ilmu syariat. Oleh karenanya, mereka yang belajar, yang mencari ilmu, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat di zaman Al-Imam Zuhri. Imam Zuhri ini seorang ulama ahli hadis. Diriwayatkan dalam Tahdzibul Kamal, karya daripada Al-Mizzi, dan disebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala, Al-Imam Az-Zahabi, diceritakan An-Zuhri, qadimtu ala Abdul Malik bin Marwan. Suatu saat aku datang kepada Raja Abdul Malik bin Marwan, kata Imam Zuhri. Abdul Malik bin Marwan bertanya, min aina qadimta ya Zuhri? Dari mana engkau datang wahai Zuhri? Dijawab oleh Imam Zuhri, qadimtu min Makkah, aku datang dari kota Mekah. Kembali Abdul Malik bin Marwan bertanya, man khallafta yasudu ahlaha, siapa yang kau tinggalkan ada di kota Mekah ketika kamu pergi saat ini, dan siapa yang memimpin penduduk Mekah? Kalau zaman sekarang pemimpin itu dipilih oleh partai. Kalau zaman dulu tidak, pemimpin itu adalah orang alim, Rabbani, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Kalau sekarang kadang-kadang mengucapkan assalamualaikum nggak bisa.
Tapi zaman dulu, lama mereka itu pemimpin-pemimpin suatu negeri. Ditanya oleh Abdul Malik bin Marwan, minal Arab am minal mawali? Atau siapa yang kau tinggalkan di kota Mekah memimpin penduduk Mekah? Qala qultu, dijawab oleh Imam Zuhri, Atha bin Abi Rabah. Yang memimpin di Mekah adalah Atha bin Abi Rabah. Ditanya oleh Raja Abdul Malik bin Marwan, minal Arab am minal mawali? Dia dari bangsa Arab atau mantan budak? Fanatik ini si raja. Kalau bukan orang Arab nggak hebat. Ini dalam keyakinan raja. Dijawab oleh Imam Zuhri, minal mawali. Atha bin Abi Rabah ini dari seorang budak. Bima yasudu ahla Makkah. Dengan apa dia ini memimpin penduduk Mekah? Bidyana warriwaya, dengan ketaatan kepada Allah sebagai bekal menjadi pemimpin. Warriwaya, zaman dulu gencar-gencarnya orang-orang itu mengumpulkan ilmu hadis. Dia memimpin dengan ketaatan kepada Allah dan dengan ilmu. Dijawab oleh Abdul Malik bin Marwan, innahu layam bagi inna ahlad diyana warriwaya layan bagi ayyasudu. Memang pantas orang yang taat kepada Allah dan punya ilmu menjadi pemimpin suatu negeri. Abdul Malik bin Marwan kembali bertanya, man yasudu ahlal Yaman? Siapa yang menjadi pemimpin negeri Yaman? Qala qultu, dijawab oleh Imam Zuhri, Tawus bin Kisan. Imam Tawus bin Kisan. Qala Abdul Malik, Raja Abdul Malik kembali bertanya, minal Arab am minal mawali? Tawus ini dari bangsa Arab atau daripada budak? Dijawab oleh Imam Zuhri, minal mawali, dia dari bangsa budak. Lihat, ilmu itu tidak harus anaknya ulama, anaknya kiai, anaknya habaib yang hebat. Anak-anaknya budak pernah menjadi pemimpin zaman itu dengan ilmunya. Minal mawali, dia dari budak, kata Imam Zuhri. Bima sada ahlal Yaman, dengan apa dia memimpin penduduk Yaman? Kata Abdul Malik bin Marwan. Dijawab oleh Imam Zuhri, bima sada bihi Atha. Dia memimpin negeri Yaman sebagaimana Atha memimpin daripada penduduk Mekah. Kembali bertanya Raja Abdul Malik bin Marwan, man yasudu ahla Masar? Siapa yang menjadi pemimpin penduduk Mesir? Dijawab oleh Imam Zuhri, Yazid bin Abi Hubeb. Minal Arab am minal mawali? Itu Yazid dari bangsa Arab atau dari bangsa budak? Dijawab oleh Imam Zuhri, minal mawali, dia daripada bangsa budak. Kembali bertanya Raja Abdul Malik, man yasudu ahla Syam? Siapa yang menjadi pemimpin penduduk negeri Syam saat itu? Negeri Syam ini di akhir zaman tempat pertikaian pertempuran akhir zaman daripada Al-Imam Mahdi. Syam itu negara Lebanon, Suriah, Urdun itu Yordania dan Palestina. 4 negara ini namanya Syam. Wali Abdal tempatnya Syam semuanya. Siapa yang menjadi pemimpin penduduk negeri Syam? Qala qultu, dijawab oleh Imam Zuhri, Makhul, menjadi pemimpin negeri Syam. Kembali bertanya Raja Abdul Malik, minal Arab am minal mawali? Dia dari bangsa Arab atau bangsa budak? Dijawab oleh Imam Zuhri, minal mawali. Abdun nubi a'taqathu imra'atun min Hudel. Dia dari bangsa budak, dia dulunya budak dari Ethiopia, dimerdekakan oleh seorang perempuan dari suku Bani Hudel. Kembali bertanya Raja Abdul Malik bin Marwan, man yasudu ahlal jazirah? Siapa yang menjadi pemimpin penduduk Jazirah, negeri Jazirah? Mungkin sekarang Bahrain, Qatar, sekitarnya itu. Dijawab oleh Imam Zuhri, Maimun bin Mahron. Maimun bin Mahron ini ulama hebat yang memandikan jasad daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin. Minal Arab am minal mawali? Dia dari bangsa Arab atau bangsa budak? Qala qultu, dijawab oleh Imam Zuhri, minal mawali. Maimun bin Mahron dari bangsa budak. Dulu budak hamba sahaya. Kembali bertanya Maimun bin Mahron, Abdul Malik bin Marwan, man yasudu ahla Khurasan?
Siapa yang menjadi pemimpin penduduk Khurasan? Khurasan itu Afghanistan kalau sekarang, Iran, Tajikistan dan sekitarnya. Pokok tan sudah. Siapa menjadi pemimpin penduduk Khurasan? Dijawab Abdohak bin Muzahim. Pemimpin penduduk Khurasan Dohak bin Muzahim, kata Imam Zuhri. Abdul Malik bin Marwan raja kembali bertanya, minal Arab minal Mawali? Dia dari bangsa Buddha, dari Arab atau bangsa Buddha? Dijawab oleh Imam Zuhri, minal Mawali. Kembali bertanya, nggak puas ini si raja, kok nggak ada orang Arab menjadi pemimpin? Man yasudu ahla Basra? Siapa yang menjadi pemimpin penduduk Basra? Dijawab, qala qultu Al-Hasan Al-Basri. Dalam Tahdhibul Kamal, Hasan bin Abil Hasan. Ditanya oleh raja, minal Arab minal Mawali? Dia dari bangsa Arab atau dari bangsa Buddha? Dijawab oleh Imam Zuhri, minal Mawali. Wailak ya Zuhri, man yasudu ahlal Kufah. Celaka kamu wahai Zuhri, semua pemimpin daripada orang-orang Buddha. Siapa yang menjadi pemimpin penduduk Kufah? Dijawab oleh Imam Zuhri, Ibrahim An-Nakhai. Minal Arab minal Famali? Dia dari bangsa Arab atau dari bangsa Buddha? Dijawab oleh Imam Zuhri, minal Arab. Baru pemimpin Kufah dari bangsa Arab. Yang lainnya semua pemimpin negeri, semua mantan Buddha. Artinya orang menjadi pemimpin itu nggak harus keturunan orang hebat, tapi mereka yang berilmu berhak menjadi pemimpin dimanapun dia berada. Laqad farajta anni ya Zuhri, akhafu ayyahtubal mawali alal manabir wal arab tahtahum. Aku takut wahai Zuhri, ini budak-budak pidato di atas mimbar, sedangkan orang-orang Arab duduk di bawahnya. Dijawab oleh Imam Zuhri. Imam Zuhri ahli hadis, termasuk guru-guru Imam Malik. Ya Malik, wahai raja, innahu dinun. Ini masalah agama. Man hafidhahu sada. Siapa yang menghafal daripada ilmu, siapa yang menguasai daripada ilmu, sada, dia akan jadi pemimpin walaupun dia anak siapapun. Latar belakangnya apapun, kalau dia alim, dia berhak menjadi pemimpin. Wa man dhayya'ahu saqat. Siapa orang yang menyia-nyiakan ilmu, walaupun dia anak turun Nabi Muhammad, anak daripada ulama, tapi dia menyia-nyiakan daripada ilmu, sakot, dia akan jatuh dan gagal, kata Imam Zuhri. Lihat bagaimana pesan daripada seorang ulama hadis, bahwasannya dengan ilmu seseorang ini menjadi mulia, dengan ilmu seseorang ini menjadi agung. Tapi orang mencari ilmu itu perlu kesabaran. Tadi lihat kita mendengar sejarah biografi daripada Syekh Abdullah Abdun. Beliau dari mana? Dari Palu sampai ke Malang, sampai ke Haromen. Seperti itu orang-orang dulu di dalam mencari ilmu. Ada seorang ulama ahli tafsir yang bernama Ikrimah. Dia tidak membaca Al-Quran kecuali mengetahui tafsirnya. Saat itu dia membaca satu ayat. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang keluar dari rumahnya ke jalannya Allah dan ke jalannya Rasulnya, hijrah di jalan Allah dan hijrah di jalan Rasulnya. Ini adik-adik yang belajar ilmu nahwu tahu man itu apa? Isim syarat, karena ada yakhruju fi'il mudhari' setelahnya. Man, berarti ada orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Siapa ini yang dimaksud? Keluar beliau dari rumahnya, tanya kepada ulama yang ada di kampungnya. Ternyata satu pun daripada mereka tidak faham siapa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut. Keluar lebih luas lagi, kampung sebelah. Dari ujung ke ujung diketuk pintunya rumah ulama, nggak ada satupun yang menjawab. Artinya nggak ada yang bisa. Keluar satu desa, nggak ada yang bisa menjawab ulama satu desa. Ini keluar, pakaian yang dipakai ya itu saja, uang yang dibawa yang ada di kantongnya. Itu seminggu nggak pulang. Istrinya sudah bingung sama anak-anaknya, sampai membuat pengumuman orang hilang sudah. Keluar terus sampai 1 bulan. Desa sebelahnya lagi ditelusuri, nggak ada yang bisa jawab daripada ulama.
Sampai setahun Kabupaten Pasuruan ditelusuri semuanya. Tanya semuanya nggak ada yang bisa jawab. Keluar lagi ke provinsi sebelah, nggak ada yang bisa jawab. Padahal yang dicari oleh Ikrimah ini siapa? Nama seseorang dalam Al-Quran. Seandainya kita ketemu seseorang yang kita kagumi, kemudian kita tidak mengenal namanya, kira-kira kita rugi nggak? Nggak rugi. Tapi bagi seorang ulama yang ahli ilmu, ketika dia tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, itu adalah kerugian besar dalam hidupnya. Lihat, berapa tahun keluar Ikrimah hanya mencari nama satu orang dalam Al-Quran. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Ikrimah ini keluar mencari nama orang dalam Al-Quran arba'ata asyara sana, 14 tahun, hatta wajadtu, sampai aku mendapatkan nama ini. Siapa namanya? Dhamra bin Hubeb. Artinya santri itu kalau belajar 4 tahun 5 tahun masih sebentar. Masih sebentar 4-5 tahun. Ini 14 tahun hanya mencari satu nama. Semangatnya luar biasa untuk mendapatkan ilmu dan dia tidak ingin lepas daripada ilmu. Begitulah orang-orang dulu cintanya dengan yang namanya ilmu. Al-Imam Masruq, seorang ulama hadis yang ada di Mesir. Beliau mendengar satu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ada di Baghdad. Hanya orang yang di Baghdad meriwayatkan. Akhirnya karena beliau haus dengan ilmu hadis, beliau menyiapkan daripada kuda, perbekalan makanan, minuman. Kemana? Ke Baghdad untuk mengambil sanad. Mengambil sanad ke Baghdad. Sampai di Baghdad setelah 1 bulan lebih, ternyata orangnya baru pergi ke Basra. Dikejar ke Basra. Sampai ketemu di Basra, ketemu dengan perawi hadis dan diambil daripada hadisnya ini. Ini dalil bahwasanya orang belajar perlu bekal seperti Imam Masruq. Bekal ke Baghdad, menyiapkan kendaraan, menyiapkan makanannya. Untuk apa? Mendapatkan yang lebih mulia, yaitu ilmu. Tapi ilmu itu tidak akan sempurna kecuali dengan 2, niat yang baik dan takdim kepada guru. Apa tujuan kita mencari ilmu? Apa niat kita ketika belajar ilmu fikih? Apa niat kita ketika belajar daripada ilmu nahwu? Lanjut Ustaz, boleh? Kalau berhenti, lanjut. Syekh Abdul Qadir Jailani di masa mudanya, beliau punya 2 teman yang alim, Ibn Abi Isrun dan Ibn Saqo. 3 orang ini ulama yang hebat di zamannya. Suatu saat mereka bertiga keluar dari kampungnya ingin belajar kepada Al-Ghawth. Ilmu ulama yang ada di kampungnya sudah dihabiskan dengan 3 orang pemuda ini, keluar sudah. Pergi kepada Al-Ghawth. Sampai di tengah jalan, Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya kepada 2 temannya, apa niatmu belajar? Ibn Abi Isrun menjawab, aku ingin tahu sampai mana ilmunya ini guru. Kamu Ibn Saqo, aku ingin memberi pertanyaan yang sulit agar dia malu, aku jatuhkan. Ini hati-hati santri-santri niat belajar itu. Kalau kamu Abdul Qadir, aku niat cari ilmu sudah. Pokoknya apa yang disampaikan oleh Al-Ghawth itu saya ikut. Murid itu di hadapan daripada seorang guru, kal mayyit baina yadayil ghasil, seperti mayit di hadapan daripada yang memandikan. Terserah dia mau bolak-balik badanku ke kanan kiri, aku rela. Sudah, akhirnya jalan sampai rumah Al-Ghawth. Ternyata Al-Ghawth sudah di depan rumah menunggu. Dengan mata yang merah Al-Ghawth sudah tahu maksud daripada mereka bertiga. Suruh masuk. Duduk mereka, Al-Ghawth masuk ke kamar. Lama, kemudian balik lagi keluar. Adapun kamu Ibn Saqo, kamu belajar niatnya ingin menjatuhkan gurumu. Aku melihat api kekufuran menyala di antara tulang rusukmu. Adapun kamu Ibn Abi Isrun, kamu niat belajar kurang baik, ingin mengetahui sampai mana ilmu gurumu. Aku melihat kamu ini dikuasai oleh dunia. Wa amma anta waladi Abdul Qadir. Adapun engkau anakku wahai Abdul Qadir, ketika engkau dewasa semua orang ada di bawah kakimu. Subhanallah, alim 3 orang ini. Ibn Saqo ini diangkat menjadi diplomat dari kerajaan Islam.
Setiap ada permasalahan dengan kerajaan-kerajaan kafir, Ibn Sakok maju pasti menang kalau diskusi dialog. Suatu saat Ibn Sakok ini diskusi dengan menteri kerajaan Nasrani. Yang membawa kopi atau teh ini putrinya, putri yang paling cantik di situ. Terpikat ini Ibn Sakok. Si menteri tadi tahu, wahai Ibn Sakok, suka kamu dengan putriku? Iya, dia adalah tercantik yang ada di kerajaan ini. Tapi syaratnya satu, kalau kamu mau dengan putriku, kamu harus keluar dari agama Islam. Subhanallah, mau Ibn Sakok keluar daripada agama Islam karena si perempuan tadi. Ketika dia kufur, dia hafal Quran, hafal semua kitab, ditanya, apakah kamu masih hafal ayat Al-Quran? Iya, yang aku hafal hanya satu ayat. Kul tamatta bi kufrika, bersenang-senanglah kamu dengan kekufuranmu. Akhirnya mati dalam keadaan kufur. Adapun Ibn Abi Isrun, dia diangkat menjadi ibaratnya zaman sekarang itu menteri urusan keuangan, Sri Mulyaninya Indonesia mungkin. Dia menteri urusan wakaf, uang semuanya urusannya dikuasai oleh dunia. Adapun Syekh Abdul Qadir ketika beliau dewasa, semua para aulia, jangankan ulama, para aulia di bawah telapak kaki daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lihat, niat daripada mencari ilmu. Yang terakhir, takdim kepada guru. Takdim kepada guru itu bukan cuma di masa hidupnya, di masa matinya pun tetap takdim kepada guru. Lihat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan dalam Tahdzimul Asma, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, inni la ad'u li Syafi'i fi sholati min arba'ina sana. Aku setiap sholat mulai dari 40 tahun aku doakan guruku dalam sholatku. Ini santri-santri di sini, apakah mendoakan daripada Ustadz Husin selaku pengasuh daripada pondok pesantren di sini? Lihat itu Imam Ahmad bin Hanbal, pantas kalau ilmunya manfaat. Kenapa? Takdim kepada gurunya. Fa'aqulu Allahumma gfirli wali walidayya wali ibni Idris. Ya Allah, ampuni dosaku, kedua orang tuaku dan Ibn Idris, yaitu Al-Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, ulama yang hebat, ulama akliyah yang hebat. Beliau nggak lupa dengan yang nama gurunya Hamad. Walaupun gurunya meninggal didoakan. Ma shallaitu sholatal maktubah qad illa wada'autu ba'da li walidayya wali syaikhi Hamad. Semenjak guruku meninggal, setiap aku sholat, aku tidak pernah lupa membaca, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku dan guruku yang bernama Hamad, kata Al-Imam Abu Hanifah. Takdim kepada guru ini, wahai santri, sangat penting. Barokah daripada ilmunya santri bergantung dengan takdimnya kepada gurunya. Sesuai kadar takdim seorang santri kepada gurunya, disitulah akan muncul keberkahan yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Dalam fikih Imam Abu Hanifah, di situ disebutkan sohiben. Sohiben itu Abu Yusuf dan Muhammad. Suatu saat Imam Abu Hanifah mau datang di masjid desanya Abu Yusuf. Di hari itu juga ternyata bertepatan dengan anak Abu Yusuf meninggal. Bingung ini Abu Yusuf, kalau saya nggak hadir pengajian guruku akan hilang ilmunya, saya nggak akan dapat. Beda zaman dulu zaman sekarang. Kalau sekarang guyonan ceramahnya, dagelan semuanya. Kalau dulu ilmu makanya takut kehilangan. Kalau sekarang sama dengan lawak, nyewa lawak aja daripada penceramah zaman sekarang. Kalau dulu ketinggalan ilmu, sayang ini Al-Imam Abu Yusuf. Bingung dia, saya menguburkan anakku atau datang kepada Imam Abu Yusuf. Dipikir-dipikir, akhirnya nyewa orang untuk menguburkan anaknya. Kenapa? Orang meninggal saya menguburkan atau orang lain sama. Hadir di majelisnya gurunya Imam Abu Hanifah dan duduk ada di depan. Kenapa? Karena takdim kepada gurunya dan takdim kepada ilmu. Oleh karena mari para santri-santri yang menjadi penerus Nabi Muhammad, pembawa tongkat estafet dakwanya beliau, mari semangat di dalam belajar. Semangat dalam menimba ilmu, semangat dalam mutola'ah. Insya Allah ketika ada semangat dari seorang santri akan dibuka semuanya oleh Allah sesuai dengan janjinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan barokah daripada sahibul haul. Mudah-mudahan
Ustaz Thaha diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menggantikan daripada abahnya. Mudah-mudahan para habaib yang ada di sini diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Ma'alimut Tauhid Ustaz Husin, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan santri-santri yang hadir mudah-mudahan menjadi alim ulama penerus daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.